Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Wahyudin dengan NIM 23308110006 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2A akan menyampaikan. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Berikut rinciannya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia pertama kali diundangkan pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar menjadi dasar hukum dan landasan bagi seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Konstitusi ini mengalami beberapa perubahan yang dikenal dengan Amandemen UUD 1945. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara, UUD mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi dan menjadi pedoman bagi pembuatan undang-undang serta peraturan lainnya di Indonesia. Berikut beberapa poin penting mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, struktur pemerintahan. Undang-undang menetapkan struktur pemerintahan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem republik. Terdapat 3 lembaga utama: eksekutif yang mencakup presiden dan wakil presiden, legislatif yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dan yudikatif mencakup Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, hak asasi manusia. Undang-undang menetapkan hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum. Amandemen undang-undang juga menambahkan dan memperjelas perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Yang ketiga, Pancasila. Undang-undang membuat Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, amandemen. Undang-undang telah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai 2002 yang mengubah beberapa pasal untuk meningkatkan sistem demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, dan memperkuat lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, fungsi konstitusi. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai sumber hukum utama di Indonesia dan mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap undang-undang dan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Ada beberapa aspek tambahan mengenai Undang-Undang 1945. Yang pertama, perubahan dan amandemen. Proses amandemen undang-undang dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan persetujuan 2/3 anggota. Amandemen pertama tahun 1999 berfokus pada reformasi sistem pemerintahan. Amandemen kedua tahun 2000 memperkuat sistem checks and balance. Amandemen ketiga tahun 2001 memperjelas wewenang lembaga-lembaga negara, dan amandemen keempat tahun 2002 menetapkan tentang kekuasaan, kehakiman, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua, lembaga negara, yaitu presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, mengelola pemerintahan, dan memimpin angkatan bersenjata. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki fungsi legislatif untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD bertugas mewakili daerah dan memberikan masukan dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Yang kelima, Mahkamah Agung mengawasi pelaksanaan hukum di pengadilan dan memberikan keputusan akhir dalam perkara hukum. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Undang-undang mengatur hak-hak fundamental seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta kewajiban untuk membayar pajak, patuh pada hukum, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Undang-undang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Ini tercermin dalam prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Undang-undang juga mengatur tentang tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat. Beberapa poin tambahan tentang undang-undang. Yang pertama, sistem pemerintahan. Desentralisasi undang-undang mengakui dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Ini bertujuan untuk memberikan otonomi daerah dan mendorong partisipasi lokal dalam pemerintahan. Pemisahan kekuasaan. Undang-undang menekankan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya checks and balance dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Ekonomi, undang-undang mengatur bahwa perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan sosial. Negara memiliki peran dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial, undang-undang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, termasuk dalam penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pendidikan. Hak atas pendidikan. Undang-undang mengakui hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Yang keempat, perubahan konstitusi. Prosedur amandemen perubahan undang-undang dapat dilakukan melalui prosedur amandemen yang melibatkan MPR. Amandemen bisa dilakukan pada bagian tertentu atau seluruhnya dengan persetujuan 2/3 anggota MPR dan melalui proses yang transparan. Yang kelima, reformasi dan penyesuaian. Reformasi. Setelah amandemen, undang-undang mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan dan politik, termasuk perubahan struktur kelembagaan, sistem pemilihan umum, dan penguatan hak asasi manusia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Samangkara, Bamanaku di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalaya iman di dadara, Samalaya. Sayang sifat tokaan matego gorokan sayang sifat tokaan matego gorokan sayang sajojo you madam ko bisa papare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuang nan jauh di Batu Kunwang san sebaku lilian takkan aja kawan-kawan nalamu sangke basuh yang sedia.
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Ragam budaya yang masih terjaga, terbukti mampu memukau mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa, seakan tak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona, mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, dan telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Mengapa kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia? Karena budaya adalah harta karun Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Dan dari kami generasi muda Indonesia, dengan bangga kami persembahkan budaya.